다치고 막 하니까 마음이 좀 아팠는데 갑자기 송이 언니 보니까 언니도 작년에 맏언니였는데 갑자기 이제 진짜 눈물이 나오는데. 아 진짜 너무 힘드셨나 보다 이때. 근데 갑자기 언니를 봤는데 갑자기 나왔어. 받쳐주고 있고 메가랑 부키도 원래 잘해주고 있고 하지만 네. 그래도 그 외에 이제 경기 안 뛰는 못 뛰는 이제 선수들도 이제 채나나 이제 예림이도 와가지고 이제 얘기를 좀 해주고 그래도 힘들 때 두루두루 좀 와서 얘기를. Menjelang akhir musim reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, antusiasme penggemar menurun. Red Sparks mengecewakan dengan menurunkan pemain lapis kedua saat melawan Hyundai Hillstatte. Red Sparks punya peluang besar mengamankan peringkat kedua yang menguntungkan di playoff. Namun, mereka justru menyimpan pemain inti di laga-laga terakhir, membuat penggemar kecewa dan persaingan terasa hambar. Langkah Red Sparks ini dianggap sebagai strategi, hemat tenaga, demi playoff. Tapi apakah benar demikian? Atau justru mereka kehilangan semangat bersaing untuk merebut posisi kedua? Red Sparks sebenarnya memiliki peluang besar untuk mengamankan posisi kedua yang memberi keuntungan di playoff. Namun, alih-alih berjuang, mereka justru memilih mengistirahatkan pemain inti, seperti Megawati Hangestri dan lainnya di sisa laga putaran ke-6. Hal ini membuat para penggemar bertanya-tanya, apakah ini strategi jangka panjang atau tanda kurangnya daya juang? Keuntungan finish di posisi kedua memang cukup besar dibanding posisi ketiga, tetapi dengan performa yang setengah hati di akhir musim reguler, Red Sparks tampak tidak terlalu peduli. Jika melihat tim-tim lain, strategi Red Sparks ini terasa makin janggal. Hyundai Hillstatte dan Pink Speeders, dua tim papan atas, justru tetap menurunkan skuad utama meski mereka sudah mengamankan posisi di playoff. Hyundai Hillstatte tetap bermain penuh semangat dengan hanya mengistirahatkan pemain yang benar-benar butuh pemulihan. Sementara itu, Pink Speeders mengambil langkah berbeda dengan memberi kesempatan kepada pemain cadangan, tetapi tetap menjaga ritme permainan mereka. Berbeda dengan Hyundai Hillstatte yang tetap tampil all out, pelatih Red Sparks Ko Hye-jin memilih bermain aman. Red Sparks mulai memainkan lapis kedua setelah Park Eun-jin mengalami cedera saat pendaratan kurang sempurna saat menghadapi GS Chalters di set ketiga. Pada set keempat, seluruh pemain inti ditarik keluar lapangan dalam pertandingan yang berlangsung pada 26 Februari 2025. Sebelumnya, Vanja Bukilit juga mengalami cedera saat berhadapan dengan GS Chalters pada tanggal 22 Februari 2025. Sejak itu, Red Sparks menghadapi Pink Speeders, IBK Altos, dan Hyundai Hillstatte dengan menurunkan pemain lapis kedua. Keputusan ini tampaknya diambil untuk menjaga kondisi pemain inti menjelang akhir musim, mengingat jadwal pertandingan babak playoff dan risiko cedera yang semakin tinggi. Bisa saja dalam dua laga terakhir melawan I-Papers dan Expressway Hi-Pass, Red Sparks tetap mempertahankan strategi ini. Namun, keputusan tersebut memicu kekecewaan di kalangan penggemar, karena atmosfer kompetisi terasa menurun. Pertandingan yang seharusnya berlangsung sengit justru kehilangan tensi, membuat banyak pihak merasa kurang puas dengan jalannya laga. Saat ini, tim-tim peringkat bawah sudah tidak memiliki peluang lolos, membuat persaingan menuju bola voli musim semi, babak playoff, terasa kurang bergairah. Hyundai Hillstatte, 20 menang, 14 kalah, 63 poin, dan Red Sparks, 22 menang, 12 kalah, 60 poin, kini lebih memilih fokus menjaga stamina pemain ketimbang mengejar poin tambahan. Sistem playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 mungkin menjadi alasan mengapa tim-tim seperti Red Sparks dan Hyundai Hillstatte memilih bermain dengan ritme lebih santai. Finish di peringkat kedua memang memberikan keuntungan, tetapi tidak terlalu signifikan karena tim hanya mendapatkan hak bermain kandang di pertandingan pertama dan ketiga dari seri best of 3. Jika Red Sparks benar-benar ingin tampil maksimal di playoff, mereka harus menemukan keseimbangan antara menjaga kebugaran pemain dan mempertahankan momentum permainan. Jika tidak, mereka mungkin akan menghadapi kesulitan ketika menghadapi lawan-lawan yang tetap mempertahankan intensitas tinggi hingga akhir musim reguler.
Keputusan Red Sparks untuk menurunkan pemain lapis kedua tentu mengecewakan para penggemar yang menginginkan pertandingan seru. Namun, apakah strategi ini akan membuahkan hasil di playoff atau justru menjadi bumerang? Jawabannya akan terungkap di Bola Voli musim semi nanti.